Sudrajat kini tengah ramai diperbincangkan warganet terkait menceraikan suaminya Dodi Sudrajat. Ketika banyak beredar isu kalau alasan Puput menceraikan Dodi karena KDRT, bahkan ada orang ketiga. Bagaimana tanggapan Puput terkait isu tersebut? Simak video selanjutnya. Bunda Puput, tadi kan udah ini sidang, bagaimana nih Bunda nih? Ini boleh cerita nih kapan mulai gugatnya, terus apa sih yang melatar belakangnya akhirnya Bunda menggugat Pak Dodi? Untuk sidang gugatannya tadi ya? Iya. Sidang pertama. Ya, untuk sidang pertamanya itu udah dijadwalkan tadi ya. Rekan saya udah menghadiri persidangan pertamanya. Kemudian tadi pihak dari Pak Dodi belum datang ya, belum hadir. Artinya ada pemanggilan satu kali lagi ke pihak Pak Dodi ya. Kalaupun dia nggak hadir akan dipanggil ketiga kalinya secara patut. Nanti kita tunggu responnya dari pihak Pak Dodi ya. Itu untuk gugatan ya jadwalnya. Jadwal persidangan berikutnya di minggu berikutnya tanggal 28 Maret 2022. Bunda Puput apa sih? Mungkin gimana nih yang melatar belakangi Bunda akhir melakukan gugatan akhirnya? Mantap. Ya banyak sih, ya, salah satunya pokoknya intinya kita udah nggak bisa sejalan lagi, udah nggak bisa searah satu tujuan lagi, itu aja sih. Tadi disebutkan juga salah satunya adalah tidak dinafkahi. Kalau untuk nafkah aku nggak bisa ngomong tidak dinafkahin ya, pokoknya dari 100% ya 10% lah ada nafkah dari dia. Sejak kapan sih Mbak Puput? Ya sejak kita menikah. Sejak menikah maksudnya dari awal menikah loh. Ya. Dari awal menikah enggak. Aku nggak ngomong nggak ada nafkah. Pokoknya intinya dari 100% ya adalah nafkah dari dia 10%. Begitu juga ke anak-anak yang Mbak Puput. Kuasa hukumnya masalah rumah tangganya udah mulai dari tahun 2018. Sekarang 2022. Selama itu bertahan Mbak, apa yang buat selama itu bertahan? Anak-anak yang bisa bikin aku bertahan. Ya pokoknya aku intinya pengen coba memperbaiki lagi dengan sikap sifat kita bisa sejalan atau tidak gitu ya. Saya coba untuk bertahan demi anak-anak dan ya endingnya ya di sini. Karena Terakhir berkomunikasi mungkin? Terakhir berkomunikasi tanggal berapa ya? Seminggu yang lalu kalau nggak salah. Puncak-puncaknya seperti apa Mbak? Mas akhirnya Mbak Puput itu memutuskan menolak, maksudnya gugat cerai. Kapan sih Mbak puncak-puncaknya? Puncak-puncaknya sebetulnya puncaknya juga udah lama, cuman 3 bulan yang lalu ya, 3-4 bulan yang lalu. Enggak ya 4 bulanan yang lalu sih puncaknya. Sebelum Vanessa meninggal, 2 bulan sebelum Vanessa meninggal sebenarnya kita udah nggak satu atap gitu. Cuman kita lebih memilih untuk calling down dulu ya, terus kemudian ada insiden kejadian ada musibah gitu, Vanessa meninggal ya udah aku bercoba untuk bertahan lagi. Katanya bukan baru kali ini aja ya, Bunda dulu juga pernah mencoba, maksudnya terjadi seperti ini juga perceraian. Iya, sebelumnya juga ya yang namanya rumah tangga kan pasti ada up and down ya. Cuman ya dulu pernah sempet juga. Cuman kembali lagi aku mikir masih berpikir untuk anak-anak banget. Aku coba bertahan, menahan semuanya untuk serba selalu mengalah dulu. Tapi ya udah, puncaknya ya udah memang udah waktunya sekarang sih ya. Mbak Puput mungkin sedikit maaf gitu. Kan tadi dibilang dari pertama menikah hingga sekarang ada nafkah ya meskipun 10%. Kalau boleh tahu, mungkin untuk melanjutkan hidup gitu, ada dari mana aja sih? Saya tuh sebelum menikah sama Dodi pun saya ada pekerjaan kan, saya ada bisnis walaupun nggak besar, tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Jadi nggak
nggak kaget juga, nggak, udah terbiasa mandiri, udah biasa kerja keras sendiri dari dulu. Katanya dari awal nih udah ada masalah dari awal nikah ya. Itu berarti dari awal nikah Dedi sendiri maaf nafkahin pekerjaannya apa gitu? Tanya sama Dedi, kalau Dedi pekerjaannya apa aku nggak tahu, tanya aja langsung sama Dedinya ya. Oke. Mbak Puput Mbak, berarti kalau bisa bicara dikatakan kan Vanessa yang almarhum juga mengetahui hal ini ya Mbak? Tahu, Gitu. aku selalu curhat, kita sering curhat sama almarhum terkait ketika kita lagi aku sama Dedinya lagi nggak ada masalah, lagi seneng, lagi ada masalah, selalu curhat sama almarhum. Berarti almarhum mengetahui ya Mbak sebelumnya untuk Paham banget. sempat ada Mungkin nasihat komentar seperti apa? atau mungkin seperti apa gitu dari almarhum dulu tuh Mbak? Kalau almarhum ya komentarnya dulu sih terserah mama lah, yang penting kalau yang terbaik aja buat mama. Cuman ya di akhir-akhir kita terakhir ketemu makan bareng pun ya sempat mengucapkan apa ya, kan tahu kan kalau mamanya itu sebenarnya udah nggak satu atap gitu. Dia cuman pesen yang terbaik aja lah buat mama. Cuman kalau bisa ya kasihan Dedi gitu. Jadi udah nggak muda lagi. Itu sih pesannya dia. Cuman kembali lagi ke mama. Kalau mama misalkan masih sanggup menghadapi Dedi ya itu lebih baik. Tapi selama ini menutupi dari, maksudnya masih selalu bersama, terlihat di media pun selalu bersama gitu. Iya, aku ya mencoba untuk seperti itu. Selain keinginan untuk bercerai, mungkin ada lagi nggak sih hak yang dituntut mungkin? Nggak ada. Aku paling hak asuh aja sih, hak asuh anak. Oke, Bunda terbersit untuk berpisah dari Dedi, mungkin sempat mengutarakan ke Dedi atau seperti apa? Sebelumnya memang udah komunikasi, udah menyampaikan kalau ya sudahlah, kita lebih baik udahan. Udah ada. Berarti respon Dedi seperti apa waktu ada komunikasi tersebut, Bun? Responnya ya dia kan gimana ya? Ya dia menyerahkan ke aku sih. Menyerahkan ke aku, walaupun tadinya dia WA coba kita perbaikin, coba kita musyawarahkan lagi, coba kita komunikasikan lagi. Cuma ya udah kita berulang-ulang kali mencoba untuk komunikasi lagi, ya hasilnya memang seperti ini. Oke, Bunda, ini kan masalahnya kan lagi ada bergulir juga di pengadilan. Kita tahu kan memang yang dihadapi Dedi saat ini, dan dilalah malah ada berita seperti ini. Gimana melihat mungkin penilaian publik terhadap Bunda sendiri di tengah perhara ini, ada gugatan cerai? Ya gimana ya, jadi gini, pokoknya intinya aku udah mencoba untuk bertahan. Saya sudah mencoba untuk memberi kesempatan juga berkali-kali, tapi ya hasilnya selalu endingnya berbalik lagi. Ya memang sudah sifat dan karakternya kita memang sudah nggak bisa sejalan. Jadi aku pikir ya udah, aku nggak mau juga ngegadein batin aku terus. Ya udah cukup lah, atau dia sudah ini ya, mungkin sudah bisa mampu berdiri sendiri untuk sekarang ini. Ya aku juga udah lega, udah plong, udah lega aja sih. Bun, Berarti sedikit selama dong, 3 ini bulan kan ini keluar dari rumah ya Bunda ya? Memutuskan untuk Aku keluar keluar dari rumah udah 4 bulan. Maksudnya udah nggak satu apartemen tuh udah 4 bulan kan. Dan itu katanya juga memisahkan antara Cika dengan Kenapa? memisahkan Cika dengan Aisyah gitu ya. Siapa? Cika dan Aisyah, Mayang gitu. Jadi terpisah juga ya Bunda katanya. Iya, jadi aku sih sebenarnya kalau untuk anak-anak nggak pengen ada terpisah. Anak-anak biarlah tetap mereka tetap ada di zona anak-anak gitu. Jadi aku nggak mau memisah-misahkan, dan aku juga nggak mau ada putus komunikasi apapun sama anak-anak ya. Cuman sepertinya sih dari pihak Dedi sepertinya memutuskan untuk Mayang dan Cika dipisah gitu. Jadi kalau aku sih nggak, kalau dari pihak aku sendiri aku nggak mau sebetulnya. Biarlah anak-anak berjalan seperti sewajarnya anak-anak aja. Dia karena udah
udah seperti kakak adik kandung kan selama ini, bisa dilihat juga teman-teman. Tapi ya udah, karena dedinya maunya seperti itu ya monggo-monggo aja, aku nggak mau maksain juga. Cuman tetap komunikasi aku sama Mayang 24 jam ada. Bun, ada suara sumbang di belakang sana bahwa ini hanyalah settingan karena berita mungkin sudah mulai meredup. Gimana tanggapannya? Aduh, settingan masa ya masalah rumah tangga perceraian yang sakral kayak gini harus setting-settingan, nggak ada lah Mbak. Bun udah pisah rumah berapa lama? Aku pokoknya pisah yang untuk tahun ini saat ini tuh sebelum Vanessa meninggal, 2 bulan sebelum Vanessa meninggal aku udah pisah. Oke ya, udah kita aja ya. Bun, ada orang Bun, satu ketiga, lagi. benar nggak sih juga ada orang ketiga, Bun? Iya, ada kabar Ada kabar Bunda ada orang ketiga juga di pihak Dodi beberapa kali yang membuat Bunda akhirnya juga. Untuk yang kasus yang sekarang ini nggak ada pihak ketiga. Untuk kasus yang sekarang ini ya. Berarti sebelum-sebelumnya Yang pernah? belum ada. Tanya sama Dedi. Oke, Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Baik, terima